Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tony Markada pada edisi video hukum kali ini. Sebelum saya memulai mengenai pembahasan ya sesuai dengan apa yang dijudul, terlebih dahulu saya ingin menyapa para sahabat ASP Law Firm Official dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat ASP TV dimanapun Anda berada, pembahasan yang akan kita bahas ya yaitu adalah pembahasan mengenai fenomena yang sering terjadi di masyarakat ya, cukup sering terjadi, yaitu manakala seorang pria yang telah menikahi seorang perempuan, lantas ketika sudah melaksanakan pernikahan baru diketahui bahwa pasangannya itu ternyata adalah seorang laki-laki. Nah mungkin para sahabat mungkin pernah mendengar ini ya. Jadi ada dua orang yang melakukan pernikahan, ternyata baru diketahui setelah pernikahan salah satu dari pasangan tersebut ternyata adalah lawan jenis begitu ya. Kalau misalkan si suami menikahi perempuan ternyata si perempuan adalah laki-laki, begitupun sebaliknya si perempuan menikahi seorang suami ternyata suaminya tersebut, laki-laki tersebut adalah seorang perempuan. Nah tentu dalam hal ini kejadian ini tentu sangat tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan juga di dalam peraturan-peraturan atau hukum-hukum di negara kita ya. Entah itu hukum positif maupun hukum syariatnya atau hukum agamanya. Nah lantas jika fenomena ini terjadi tentu merugikan salah satu pihak ya. Entah itu si laki-lakinya ataupun si perempuannya yang merasa dibohongi lah gitu ya. Nah kejadian salah paham terkait jenis kelamin pasangannya ini ternyata ada kaitannya dalam undang-undang perkawinan kita, yaitu di dalam pasal 27 ayat 2 undang-undang perkawinan ya nomor 1 tahun 1974. Di sana pasal tersebut berbunyi seorang suami atau istri itu dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan ya manakala terjadi salah sangka pasangannya itu ternyata adalah lawan jenis begitu ya, maksudnya sesama jenis begitu. Maka ketika hal ini terjadi, salah seorang di antara mereka itu suami atau si perempuan itu berhak mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan. Nah contoh dari kasus ini yaitu ada di daerah Cianjur ya. Kalau sahabat melihat fenomena-fenomena yang cukup viral akhir-akhir ini, yaitu ada di daerah Cianjur, itu salah seorang suami istri diketahui ternyata setelah menikah diketahui ternyata istrinya adalah seorang laki-laki. Atau ada yang lain juga di daerah lain juga ada bahwa setelah menikah ternyata suaminya itu bukan seorang laki-laki melainkan seorang perempuan. Nah, tentu hal ini sangat merugikan kedua belah. Nah, tentu hal ini sangat merugikan oleh pihak-pihak yang merasa ditipu tadi ya. Lantas bagaimana cara untuk bisa mengajukan permohonan pembatalan? Sebetulnya ketika dilangsungkan suatu pernikahan itu suami istri itu dikasih waktu 60 hari ya untuk mengajukan permohonan pembatalan. Ketika melewati 60 hari maka kesempatan hak itu dianggap gugur. Lantas kalau misalkan gugur bagaimana? Tetap bisa kita mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan. Di pengadilan tempat pernikahan itu berlangsung. Ya, entah itu dilangsungkannya perkawinan di daerah Cianjur atau di daerah-daerah yang lain ya. Nah, bagaimana tahapan atau cara-cara dari permohonan pembatalan ini? Jadi salah satu pihak yang merasa dirugikan atau yang merasa salah sangka tadi itu berhak mengajukan permohonan di pengadilan setempat. Kemudian nanti akan dipanggil oleh pengadilan ya, kedua belah pihak nanti akan dipanggil, akan dimintai keterangan ya, keterangan terkait perkawinan yang dilangsungkan tersebut. Nah, lantas bagaimana jika tergugat ya atau termohon itu tidak datang ketika kita sudah mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan? Maka tetap hal tersebut persidangan tersebut akan tetap berlangsung ya.
nanti hakim akan memutuskan ya secara perstek. Nah, kalau misalkan tergugatnya atau termohonnya juga datang ke pengadilan, maka persidangan akan berlangsung, ya. Nah, setelah terjadinya persidangan, ya ada tahapan-tahapan di sana, akan diminta keterangan juga, ya si suami ataupun si istri, dan juga mungkin saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan itu berlangsung, ya bahwa menyatakan betul ternyata pasangan yang menjadi calon pernikahan tersebut, ya si suami atau si istri itu ternyata adalah jenis kelaminnya adalah sama. Nah, maka nanti hakim akan memutuskan bahwa pernikahan tersebut ternyata dibatalkan. Nah, barangkali itulah tahapan-tahapan mengenai permohonan pembatalan perkawinan. Nah, mungkin saran saya bagi siapapun ya, sahabat Aspek TV dimanapun Anda berada, bijak-bijaklah dan sangat teliti ketika memilih calon pasangan. Apalagi ini kan pasangan seumur hidup ya. Jadi harus betul-betul teliti ya dan bijak, dan betul-betul kita yakinkan bahwa pasangan kita adalah betul-betul lawan jenis kita, bukan malah diketahui setelah pernikahan baru ketahuan bahwa orang yang selama ini kita harapkan ya gitu, yang kita ingin dijadikan sebagai partner hidup ternyata adalah sama jenis. Justru itu kan sangat merugikan kita begitu ya. Nah, barangkali mungkin itu saja video kali ini mengenai langkah-langkah bagaimana permohonan pembatalan perkawinan itu dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan video yang singkat ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat ya untuk para penonton setia sahabat Aspek TV. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.